Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di hari Jumat. Jumat ini termasuk Sayyidul Ayyam bagi umat Islam. Bahwasannya i'lam annal jum'ata idal mu'minin, bahwasannya hari Jumat itu adalah salah satu hari raya bagi orang-orang yang beriman. Wa huwa yaumun syarifun khassallahu azza wa jalla bihi hadhil ummah. Ini adalah salah satu hari yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang sangat mulia untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari Jumat itu siapa yang melaksanakan satu amal soleh, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat. Jadi ketika kita melaksanakan amalan ibadah di hari yang lain, Allah melipat gandakan dengan asru amsalihah, dengan 10 kebaikan. Maka ketika dilaksanakan di hari Jumat, maka itu nilainya dilipat gandakan lagi menjadi 70 kali. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bersiap-siaplah kita mengisi hari Jumat ya sejak hari Kamisnya. Sejak hari Kamis di malam Jumat, yaitu setelah maghrib. Dengan cara apa? Ya, Imam Al-Ghazali, ya, Imam Ahmad bin Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mencantumkan di kitabnya apa yang hendaknya kita lakukan pada hari Jumat, mengisi di hari Jumat. Yang pertama adalah dengan cara membersihkan pakaian yang akan dipakai pada hari Jumat, memperbanyak membaca istighfar serta tasbih di hari Kamis sore. Ya, Kamis sore. Karena waktu tersebut keutamaannya sama dengan keutamaan hari Jumat. Kalau bisa dengan niat untuk melakukan puasa, kata Imam Al-Ghazali, di hari Jumat. Tetapi dengan persyaratan harus disambung dengan hari sebelum atau sesudahnya, hari Kamis atau hari Sabtunya. Karena di dalam hadis Nabi terdapat keterangan bahwasanya mengkhususkan hari Jumat dengan puasa hukumnya makruh. Jadi kalau kita melaksanakan puasa hari Jumat, maka harus dibarengi dengan puasa sebelumnya, berarti Kamis, Jumat. Atau sesudahnya, berarti Jumat, Sabtu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, setelah fajar muncul hendaknya engkau mandi. Ya, maksudnya mandi jinabah, karena mandi pada hari Jumat adalah sunnah yang sangat ditekankan bagi setiap orang-orang yang balik. Berhiaslah dengan pakaian, ya, berhiaslah, kemudian berpakaianlah dengan pakaian yang bersih,
terutama menggunakan pakaian putih karena lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah minyak parfum yang baik dan hendaknya juga mencukur rambut kepala, kumis, mengerik bulu ketiak dan semisalnya. Juga tidak lupa untuk memotong kuku, bersiwak, dan nanti pada saat melaksanakan panggilan mendekat pagi hari bergegas ke masjid untuk menjalankan pelaksanaan sholat Jumat dengan berjalan dengan tenang serta disertai dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus yang disampaikan beliau lagi, Imam Al-Ghazali, hendaknya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran mulai dari malam harinya. Jadi malam Jumat sampai di Jumatnya. Dan pengkhususan kepada hari malam Jumat ini banyak hendaknya ayat yang dibaca, ya. Apa aja, yaitu surat Al-An'am, surat Al-Kahfi, surat Toha, surat Yasin, surat Ad-Dukhan, surat As-Sajadah, dan surat Al-Mulk. Jadi surat-surat ini kalau bisa dibaca pada saat hari Jumat, mulai dari malam Jumatnya atau juga sampai di Jumat paginya, karena terdapat pahala besar di dalamnya. Apalagi bisa menghatamkan di dalam hari Jumat ini, yaitu di bawah hatamannya pada saat pagi melaksanakan sholat subuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk surat Al-Kahfi pagi hari ini saya sampaikan bahwasannya hendaknya dibaca dari malam Jumat atau di Jumat pagi karena beberapa keutamaan yang berada di dalamnya. Apa saja keutamaan yang di dalamnya yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka orang yang membacanya ini akan dibentangkan cahaya antara dirinya sampai kepada Ka'bah. Man qara'a suratul Kahfi lailatal jum'ati ada'alahu minan nur fima baitahu wa bainal baitil atiq. Mulai dari tempat duduknya dia membaca Al-Quran itu sampai kepada Ka'bah. Ini adalah dibentangkan cahaya baginya. Kemudian disampaikan fadilah lagi bahwasannya orang tersebut akan mendapatkan istighfarnya malaikat sebanyak sab'ina alfin, sebanyak 70.000 malaikat memohonkan ampunan, beristighfar untuk orang-orang yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di Jumat pagi. Jadi dengan membaca surat Al-Kahfi kita sudah dapat fadilah membaca istighfar sebanyak 70.000, dan tentunya bacaan istighfar kita dengan bacaan istighfarnya malaikat lebih utama bacaan istighfar malaikat. Dengan membaca surat Al-Kahfi maka kita diistighfarin malaikat, dimohonkan ampun malaikat sebanyak 70.000 malaikat mengistighfari orang yang membaca surat Al-Kahfi. Kemudian surat Al-Kahfi juga dia akan diampuni dosanya di antara 2 Jumat. Orang yang membaca surat Kahfi pada yaumul itu sato alahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama yudi'u lahu yamal qiyamati wa ghufira lahu ma bainal jum'ataini. Dia akan diampuni dosanya di antara 2 Jumat, satu dengan Jumat yang lain ditambah 3 hari. Jadi selama 10 hari dia berada di dalam naungan
ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah lagi bahwasannya dia akan terhindar dari fitnah Dajjal. Man hafadha suratul Kahfi usima minat Dajjal. Dia akan terhindar dari fitnah Dajjal. Manfaat lagi dia terhindar dari penyakit. Terhindar dari penyakit. Penyakit dan bala, ya apa saja. Termasuk di dalamnya penyakit paru-paru, penyakit lepra, dan penyakit-penyakit yang lain. Allah Subhanahu wa taala bisa wasilah surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala turunkan, terhindarkan dari penyakit dan juga hindarkan dari bala bencana. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hal tentang keistimewaan hari Jumat. Maka bersiap-siaplah untuk menyambutnya, isi hari Jumat tersebut dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan itu dapat kita miliki, dapat kita dapatkan, wasilah kita memuliakan hari Jumat. Demikian saya Al-Fakir, in amul khairi wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.